Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat siang untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda pemirsa RRI yang kami tayangkan live streaming untuk dialog khusus kali ini di YouTube RRI Manado. Ya, senang sekali kami hadir untuk Anda. Saya merasa 1 jam ke depan akan bersama-sama dengan Anda di dialog khusus ini membahas terkait dengan refleksi 61 tahun Sulawesi Utara. Nah, di dalamnya kita menampilkan narasumber yang akan bersama-sama dengan Anda dari 1 jam ini, dan Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di line telepon yang kami siapkan maupun setiap tanggapan maupun komentar dari Anda di streaming kami lewat via YouTube RRI Manado. Sudah hadir bersama kami ada jurnalis Kompas TV Edo Siwi. Selamat siang Bung Edo. Selamat siang. Baik. Pak Hendra. Ya, dan selanjutnya ada staf khusus Gubernur bidang olahraga, ada Pak Christian Yokung. Selamat siang Pak Christian. Selamat siang Bung Hendra. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Dan ada staf khusus Gubernur bidang kepemudaan, ada Pak Faris Suharyo. Selamat siang Pak Faris. Selamat siang Pak Hendra. Baik, kabarnya pasti baik begitu ya Pak? Sehat. Sehat, senyumannya tuh ya. Baik, untuk Anda yang mau bergabung juga kami ingatkan line telepon sudah kami siapkan ya. Sudah bisa nanti mencoba nanti selama 1 jam ke depan ini. Kalau kita berbicara tentang refleksi 61 tahun Sulawesi Utara sehubungan dengan di tanggal 3 hari lalu ya, Sulawesi Utara ini genap ke ganjil atau genap 61 tahun, dan ini berbicara tentang refleksi. Pasti kita melihat pada situasinya mulai dari suka dan dukanya maupun pergerakan progres dari setiap pembangunan, dan juga mungkin dalam bentuk mentalitas masyarakatnya juga begitu ya, karena kita melihat dari IPM-nya juga itu harus menjadi perhatian kita bersama ya. Dan seperti apa kemudian kondisi di Sulawesi Utara pada refleksi kali ini, kalau kita melihat dari segi pembangunan ini sudah kelihatan nampak begitu ya. Tapi kalau di bidang-bidang seperti di bidangnya Pak Christian Yokung, bidang olahraga ini sementara digencar-gencarkan turnamen-turnamen begitu ya, yang dilaksanakan oleh gubernur dan wakil gubernur, dan juga Pak Faris ini terkait dengan kepemudaan yang ada di daerah, dan jurnalis Kompas TV yang selalu mengkawal ya bersama dengan Gubernur Sulawesi Utara. Saya ke Pak Christian Yokung. Pak Christian, ini melihat pada kondisi olahraga di daerah begitu ya, refleksinya seperti apa? Apakah terjadi kemajuan begitu atau sifatnya stagnan atau biasa-biasa saja begitu? Ya, kita tidak bisa pungkiri ya Bung Hendra, untuk di tahun ini semenjak kepemimpinan di SKA Pak Julius Silvanus ini, untuk olahraga itu memang secara fakta ini berkembang dengan sangat pesat. Itu bisa terlihat dari keaktifan dan organisasi yang dulu mati suri hidup kembali, yang sudah demisioner juga. Ada beberapa di antaranya sudah genjot untuk segera dilaksanakan musyawarah, dan yang paling terpenting adalah agenda-agenda olahraga kemarin, prestasi di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional itu berhasil kita dapat hanya dalam kepemimpinan berapa bulan beliau baru menjabat. Mungkin ini menurut saya tidak terlepas dari kapan lagi kita punya pemimpin ya. Sosok Pak Julius Silvanus ini di olahraga memang sangat kuat kental, bukan hanya karena program, tapi beliau memang adalah pelaku. Beliau adalah memang penggiat olahraga karena terlibat secara khusus. Beliau memegang jabatan nasional, yaitu sebagai wakil ketua PB Percasi di catur, dan beliau juga terlibat khusus
dekat dengan pengurus KONI pusat Bapak Marsiano dan kawan-kawan karena di dalam satu garis kan. Di luar daripada itu saya melihat memang apa yang beliau tampilkan karena beliau sebagai kiblat yang di atas ini benar-benar menghidupkan olahraga di Sulawesi Utara. Dan mungkin saya harus sampaikan kemarin di ulang tahun provinsi tercipta sejarah. Salah satu olahraga yang bukan, kalau kita tahu KONI ini kan prestasi. Tapi olahraga yang non prestasi, olahraga masyarakat, dalam sejarah baru kemarin diberikan apresiasi di HUT provinsi depan Forkompinda dan seluruh tamu, ribuan tamu undangan, maju ke depan diberikan sertifikat apresiasi langsung dari gubernur dalam prestasi Fornas kemarin di NTB. Seluruh juara medali emas, perak, perunggu plus pelatih. Dan itu dari hari kemarin sampai sekarang antusias lewat media sosial dan ucapan apresiasi dan terima kasih ke pemerintah tuh sangat tinggi sekali. Artinya hal-hal terkecil pun Pak Julius, pemerintah kita perhatikan karena itu akan nanti jadi api besar setidaknya bola salju yang nanti akan melindungi untuk olahraga, dampak olahraga Sulut ke depan. Baik, saya ke bagian kepemudaan. Ini di Sulawesi Utara kan artinya ada sains maupun ilmu-ilmu pengetahuan, bahkan bidang olahraga juga kepemudaan di daerah ini termasuk maju, walaupun memang ada hal-hal negatif yang perlu kita nanti akan bicarakan ke depan, 1 jam ke depan ini. Seperti apa kepemudaan di daerah setelah hadirnya gubernur sekarang ini? Baik, terima kasih Bang Hendra. Jadi memang perlu kami sampaikan di kepemimpinan Pak YSK kurang lebih sudah beberapa bulan ini, sejak Februari, itu ada peningkatan di mana kita ketahui sebelumnya kita mengalami ketimpangan dari sisi kegiatan-kegiatan kepemudaan. Kita melihat para pemuda agak kurang produktif, tidak optimal, bahkan lebih sering menjadi objek oleh oknum-oknum tertentu dalam hal berbagai macam hal ya, termasuk baru-baru ini kita melihat terjadi pergolakan ya. Tawuran perkelahian juga ya, lepas dari itu ya Pak. Belum juga termasuk pengaktifkan Kamtipnas di seluruh sektor-sektor desa itu karena adanya para pemuda yang sering tawuran. Nah, hadirnya Pak YSK sebagai gubernur, kami tampil sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan. Jadi perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa kami memiliki 3 tugas sebagai staf khusus. Yang pertama tentu kami memberi saran masukan berdasarkan fakta, data, analisa terhadap gubernur, dan kami sebagai kepemudaan tentu berbagai hal kami cermati terkait kepemudaan dan kami beri masukan, saran masukan terkait hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan IPP atau Indeks Pembangunan Pemuda. Hal kedua yang kami lakukan, kami menjadi perpanjangan tangan dari gubernur. Jadi bisa dibilang kami adalah jembatan antara arah kebijakan gubernur dengan seluruh populasi kepemudaan yang ada di Sulawesi Utara. Mengingat Bapak Gubernur kami sangat sibuk, baik memiliki keterbatasan waktu dan energi untuk berjumpa dengan seluruh elemen masyarakat dalam hal ini kepemudaan. Jadi kami punya OKP, OKPI, Ormas, Ormawah, kami belum lagi di intra, kampus dan sebagainya, dan tentu mereka semua tidak bisa beraudiensi secara langsung dengan gubernur karena keterbatasan waktu. Jadi kami adalah jembatannya, sehingga kami berusaha untuk menjadi jembatan untuk arah kebijakan gubernur dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan. Yang ketiga, kami berusaha mengimplementasikan seluruh arah kebijakan gubernur yang telah tertuang di dalam visi, misi, program unggulan, kemudian indikator-indikator kegiatan yang telah beliau sampaikan di dalam Renstra, di dalam RPJMD, untuk kemudian bisa kami implementasikan ke seluruh elemen kepemudaan yang ada. Dan yang kami hasilkan adalah kami bisa tampil produktif, pemuda-pemuda kami ajak menjadi bagian dari ekosistem kolaborasi kami, sehingga mereka tidak hanya sebagai objek hari ini, tetapi tampil sebagai subjek pembangunan atau ikut terlibat aktif, produktif, dan partisipatif di dalam kemudian menyongsong Sulawesi Utara yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Jadi di sini kalau saya memandang indikatornya pemuda ini sangat memberi peran begitu pada pergerakan. Misalnya sekarang lebih bergerak pada UMKM dan juga pengembangan industri begitu ya Pak. Baik, jadi kami sampaikan ada banyak tantangan di Sulawesi Utara terkait kepemudaan. Kami punya kesenjangan terkait lapangan pekerjaan. Kami punya ketimpangan terkait
merasakan pendidikan yang sama antara di Pulau 3T dengan yang ada di kota kabupaten yang kota ya daratan. Kami juga memiliki ketimpangan terkait keterlibatan para pemuda yang diajak untuk kemudian aktif terlibat di dalam upaya-upaya pembangunan di Sulawesi Utara. Nah, kami hadir untuk kemudian menjadi jembatan agar gap-gap itu tidak lagi senjang tapi menjadi rekat dan dekat. Karena Pak Gubernur memiliki program unggulan melalui pendidikan vokasi, kami juga diajak untuk membangun pendidikan yang memadai di daerah-daerah khususnya 3T agar memang sarana dan prasarana pendidikan yang hari ini sedang digalakan secara infrastruktur oleh Gubernur itu merata sampai kemudian hadir sampai dengan SDM pengajar juga, Pak. Belum lagi tentang masalah kewirausahaan pemuda, Pak. Ini kami juga tantangannya, kami ada gap kesenjangan itu dan kami telah melakukan dan berupaya sehingga beberapa program sudah kami hadirkan. Kemarin ada pendampingan terhadap kewirausahaan pemuda. Kami lakukan itu lewat jalur Dispora atau Dinas Pendidikan dan Olahraga, dan kurang lebih ada sekitar 300 pemuda yang terlibat dalam UMKM mendaftar, Pak. Dan kemudian kami fasilitasi 50 sampai dengan proses pendampingan ini karena ada keterbatasan anggaran di dinas tersebut. Dan kemudian kami juga melakukan komunikasi lintas sektor, Pak. Jadi tidak hanya dari sisi kewirausahaan, kami hari ini menghadirkan seluruh duta-duta pemuda yang ada di lintas sektor pemerintahan. Misalnya di Dinas Kebudayaan kita ada duta budaya, kemudian ada di Dinas Perpustakaan ada duta literasi yang kemarin juga sudah tampil. Di Dinas Pariwisata apalagi ada Nyong Noni Sulut kemarin baru hadir pemilihannya. Kemudian di dinas-dinas lainnya, Pak. Jadi kami betul-betul berupaya agar seluruh kegiatan kepemudaan ini menurut Gubernur, titipan Gubernur tidak sekedar seremoni tetapi aktif. Kami melakukan pendampingan aktif untuk kemudian mereka terlibat dalam upaya pembangunan. Saya ke Bung Edo, di sini kan Bung Edo sendiri sering mengikuti atau mengkawal begitu ya program-program pembangunan yang akhirnya sifatnya memberikan informasi kepada masyarakat. Sebenarnya kalau konsentrasi pada refleksi 61 tahun ini, apalagi kan Gubernur masih berapa bulan dalam menjabat. Ini seperti apa pergerakan-pergerakan yang sifatnya memberi pengaruh positif begitu pada pembangunan maupun mungkin pada kebijakan-kebijakan yang dilakukannya begitu, Pak. Baik, Bung Hendra, kalau kita berbicara mengenai refleksi pembangunan selama 61 tahun Sulawesi Utara ini, tentu kita tidak hanya bisa melihat keadaan sekarang ini ya. Kita harus juga melihat dari beberapa tahun yang lalu, tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000 hingga saat ini. Tentunya kita melihat itu dia sudah banyak sekali pembangunan-pembangunan yang terjadi. Tidak hanya dari sisi infrastruktur saja, tapi dari sisi sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, saat ini di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Julius Silvanus, meski baru 7 bulan ini sudah banyak sekali saya lihat terobosan-terobosan yang beliau buat saat ini. Salah satu yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan di Sulawesi Utara dari sektor pariwisata. Beliau ini dalam beberapa kesempatan ini berbagi, sering sharing ke kita. Bahwa beliau itu ditelepon langsung oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi dan membangun sektor pariwisata di Sulawesi Utara. Seperti kita ketahui, Sulawesi Utara ini sangat kaya dari sisi pariwisata. Kita punya pariwisata laut, pariwisata darat, dan juga pariwisata di Highland, daerah Highland yang sangat-sangat kaya. Itu menjadi salah satu prioritas utama ya di pembangunan Bapak Gubernur ini. Dan ini juga bisa menjadi pemasukan dari sektor PAD kita akan meningkat dari sisi pariwisata tentunya. Ini akan membuka juga multiplier efek di mana akan ada banyak usaha-usaha yang menunjang di situ. Ada masyarakat-masyarakat yang akan mengambil keuntungan di situ. Tentunya akan membawa ke Sulawesi Utara ke arah yang tentunya lebih baik. Nah, saya mencatat ini data BPS ada sebanyak 29.305 wisatawan mancanegara mulai dari bulan Januari hingga bulan Juli 2025. Jadi ini semenjak kepemimpinan Pak Gubernur ini sudah banyak sekali wisatawan yang masuk, terutama dari Tiongkok, dari Belanda, dan juga dari Singapura. Kita ketahui ada banyak sekali penerbangan internasional yang mulai dibuka. Nah, kilas balik kita sempat mengalami penurunan yang luar biasa pada saat
era COVID ya, di mana banyak sekali kemunduran yang terjadi, salah satunya dari sektor pariwisata. Dan kali ini gubernur memang berniat untuk memajukan kembali, menggairahkan kembali pariwisata di Sulawesi Utara. Dan kita ketahui suatu bangsa super prioritas, salah satu destinasi super prioritas kita adalah Likupang, dan yang menjadi contoh nyata bagaimana sulut mulai dilihat secara nasional maupun internasional adalah pariwisata di Sulawesi Utara ini yang makin Jadi, meningkat. Kalau mungkin saya bisa menambah sedikit, ini kita melihat pergerakan dari pariwisata di daerah begitu ya. Nanti juga setelah saya konfirmasi dengan pihak bandara, di bulan Oktober nanti akan ada lagi operasional penerbangan yang baru. Flight langsung dari Korea ke Manado, Sulawesi Utara. Artinya ini lebih membawa progres. Kerjasama apa sebenarnya yang Anda lihat ketika gubernur membangun jejaring atau lobby-lobby begitu terkait dengan pembangunan yang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya agak sedikit terjadi kemunduran begitu. Ya, memang ini dia kan yang menjadi prioritas Pak Gubernur ya, membuka sebanyak mungkin penerbangan-penerbangan secara internasional. Ini tidak hanya membawa kita keluar, tapi juga membawa mereka masuk ke sini. Dari situ akan banyak sekali kesempatan-kesempatan baik secara ekonomi, industri maupun banyak hal yang akan pastinya membawa hal-hal positif di Sulawesi Utara. Tentunya dengan makin banyaknya wisatawan yang datang, kita juga bukan hanya dengan seenaknya menerima mereka datang, kita juga harus siap. Bagaimana infrastruktur kita, bagaimana SDM kita, bagaimana juga usaha-usaha UMKM yang berada di sekitar pariwisata ini untuk benar-benar siap. Nah, di situ gubernur benar-benar berusaha membenahi. Salah satunya fasilitas saat ini baru-baru kami bersama dengan Pak Gubernur meninjau Bukit Kasih ya di Kanonang. Itu adalah salah satu sektor pariwisata yang sudah sangat lama terbengkalai. Karena di situ waktu itu yang menjadi masalah di situ adalah tiket masuknya yang cukup tinggi. Nah, sekarang malah sudah tidak perlu lagi tiket masuk, dan bahkan seluruh fasilitas-fasilitas yang mulai terbengkalai di situ mulai dibenahi. Kita lihat mereka membawa, pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata membawa pengembang dari Korea untuk melakukan perbaikan fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Nah, ini menjadi salah satu contoh bahwa gubernur infrastruktur ini artinya lebih digerakkan lagi untuk lebih ditambah atau dilakukan pemeliharaan begitu. Nah, pastinya akan mencapai di menambahkan infrastruktur penunjang. Karena pariwisata kita tidak akan maju tanpa fasilitas penunjang. Mungkin dari sisi jalan atau dari sisi di infrastruktur di destinasi wisata itu, agar supaya para pengunjung ini merasa nyaman. Saya datang ke sini untuk melihat keindahan, bukan melihat kebobrokan yang ada. Jadi pastinya akan ke situ. Kita akan jeda iklan dulu. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung silakan. Kami sudah buka interaktifnya ya di 082195835080, dan juga Anda bisa memberi tanggapan Anda di YouTube. Ini kita berbicara tentang refleksi 61 tahun Sulawesi Utara. Tadi sudah dikatakan terkait dengan bagaimana kemudian pergerakan infrastruktur, pandangan dari jurnalistik Kompas TV, dan juga di sini ada dari bagaimana kemudian pembangunan untuk kepemudaan di daerah. Ini mengenai moral mental dari pemuda di daerah begitu ya, dan juga ini prestasi di bidang olahraga. Kami akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami di Pro 1 Dialog Khusus kali ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Kalau kita berbicara tentang refleksi, pasti ini kita akan melihat pada segi perbandingan begitu. Tapi perbandingan bukan untuk menciptakan suatu perbedaan begitu ya. Tapi di sini kita menciptakan solusi di dalamnya untuk mendapatkan hal-hal yang positif. Nah, kalau kita berbicara tentang pembangunan di Sulawesi Utara, ada terjadi kemajuan misalnya di pusat-pusat kota itu pembangunan secara infrastruktur gedung-gedung itu sudah bisa nampak begitu, dan juga di beberapa daerah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Kalau tadi disinggung terkait dengan pariwisata, khususnya ini ada sarana prasarana pariwisata khususnya yang ada di Bukit Kasih saja mulai ada yang namanya dibangun kerjasama dari Korea sampai di Manado untuk membangun lokasi atau melakukan pemeliharaan terkait dengan pembangunan Bukit Kasih. Nah, saya ke bagian olahraga dulu ya, Pak Christian Yokung. Dulu juga pernah berbicara dengan RRI, begitu ya, beberapa bulan sebelumnya. Betul. Terkait dengan rencana-rencana maupun rancangan dari setiap kegiatan-kegiatan yang sifatnya olahraga dari digabungkan dengan budaya, begitu, karena dengan dikaitkan dengan pembangunan untuk permainan tradisional dibangkitkan kembali, begitu. Nah, sekarang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di Sulawesi Utara terkait dengan olahraga ini? Kalau kita bicara anggar, orang Manado enggak terlalu itu dengan anggar. Apa cenderungnya ke olahraga khusus atau semua olahraga yang menjadi perhatian dari gubernur? Kalau di tahun-tahun sebelumnya kan tinju sudah tidak ada lagi, masyarakat yang gemar lagi untuk nonton tinju atau main tinju begitu. Tapi sekarang sudah digerakkan lagi begitu. Sepak bola bahkan yang sempat tenar di tahun 90-an, tetapi ternyata di tahun 2000-an mulai redup dan mulai dibangkitkan kembali oleh gubernur. Seperti apa sebenarnya konsentrasi olahraga di daerah Sulut ini? Oke, jadi untuk olahraga sendiri memang dari mungkin saya sebelum di sini sebelum talk show ini kan sebelum menjabat staf khusus juga gitu. Jadi di situ sudah concern memang Pak Gubernur dari awal pun belum menjabat sebagai gubernur, Bapak sudah turun lebih dahulu. Bahkan masih pencalonan pun Bapak sudah turun ke area-area olahraga baik itu Stadion Kelabat, KONI, bahkan sudah membuat turnamen kejurnas catur di area kantor gubernur juga. Artinya kita melihat bahwa memang olahraga di Sulawesi Utara ini mengalami penurunan ya sebelumnya, dan ini memang fakta di lapangan. Itu bukan hanya olahraga, kalau kita bicara olahraga bukan hanya olahraga prestasi, ada juga olahraga masyarakat yang tadi disampaikan, line dance, zumba, permainan, layangan dan lain itu kan masuk di area olahraga masyarakat, dan itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan olahraga prestasi. Dan dipertandingkan secara resmi juga, dan di dalam aturannya wajib dibuka oleh pimpinan negara. Bahkan layang-layang sudah layang-layang juga ya, masuk. Iya, layang-layang yang pasti olahraga tradisional masyarakat. Dan itu sebenarnya kita melihat saat saya dipercayakan sebagai staf khusus, kita ditugaskan. Sebelumnya memang kita melihat dari sisi prestasi, artinya bagaimana SDM tidak akan mungkin juga salah satu prioritas dari Pak Gubernur, karena di dalam visi misi beliau juga kan peningkatan SDM termasuk olahraga menjadi salah satu konsentrasi yang paling utama, dan itu disampaikan beliau dalam sambutan saat pelantikan pengurus KONI provinsi yang dihadiri oleh Ketum KONI Pusat Pak Marsiano. Itu sudah disampaikan beliau, dan salah satunya untuk menunjang olahraga pasti kita tidak terlepas dari sarana prasarana. Kemarin Bapak sangat gentol, dan memang saat di pusat dengan jaringan beliau tadi sudah disampaikan Bung Edo juga, kita ketahui bersama
bukan hanya kami staf khusus atau juga jurnalis ditugaskan untuk Sulawesi Utara, tetapi beliau Pak Gubernur Pak Julius Silvanus memang ditugaskan untuk membangun di Sulawesi Utara, membuat Sulawesi Utara lebih maju, sejahtera, berkelanjutan sesuai tagline visi misinya. Itu terintegrasi dengan pusat. Kemarin juga dengan Kemenpora saya juga sudah gaungkan bahwa nanti akan ada satu tempat. Ini kita ketahui bersama sepak bola ini juga kan meredup. Kita harus ketahui ini memang meredup karena hasil prestasi sebelumnya kita tidak tembus prapon. Itu fakta dan ini menjadi PR kita sendiri. Artinya dari KONI sebagai rumah dari olahraga dan terlebih khusus cabornya Asprof PSSI, ini kita menjadi konsentrasi yang utama bagaimana supaya ada pembinaan atlet-atlet muda, regenerasi, dan juga pasti tidak terlepas harus kompetisi dan event. Karena itu menjadi tolak ukur dan memang di tahun ini kita harus tidak bisa pungkiri event untuk olahraga itu menjadi event paling terbanyak di tahun ini dan dilaksanakan bahkan sampai hari ini pun ada 3 giat olahraga yang berhubungan dengan sepak bola pembinaan usia dini, bahkan nanti kita siap juga untuk kompetisi Liga 4 untuk PSSI yang nanti di dalamnya itu ada Persma, ada Persibom, Persmin dan lain-lain. Itu sudah mulai digiatkan lagi. Dan kemarin Pak Gubernur juga arahan juga memang bagaimana kita bisa menggait klub-klub dulu yang pernah besar tapi sudah terdegradasi karena kejadian yang dulu, ini bisa dihidupkan kembali. Dan mungkin saya tambahkan sebenarnya kalau sisi olahraga tadi sudah disampaikan tinju ini kita sudah hidup. Bahkan satu hall yang memang khusus sebenarnya itu hall baru di area KONI yang sebenarnya peruntukan untuk tenis itu sudah diperuntukkan juga untuk tinju. Bahkan kita sudah mendapatkan prestasi di tingkat nasional. Bahkan kemarin beberapa atlet dan ofisial ada di area dipanggil untuk pelatnas di area luar di luar Indonesia. Ini menjadi semangat yang baru dan menghidupkan bukan hanya tinju tetapi seni bela diri yang lain, termasuk yang terakhir dibuat di tempat yang sama, MMA. Keren ya. Oke, luar biasa. Ada penelpon yang sudah bergabung dan juga ada beberapa komentar yang sudah disampaikan pendengar di YouTube RRI Manado ya. Penelpon bisa dibantu operator. Selamat siang RRI. Oke, terputus ya, bisa dicoba kembali untuk tadi sudah ditayangkan Pak Sartono yang ada di Kombos ya. Oke, sudah tergabung kembali. Selamat siang Pak Sartono. Oh, selamat siang. Ya, silakan Pak Sartono. Salam sejahtera. Salam sejahtera, salam. Salam olahraga. Jaya. 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 Semangat. Ya, silakan Pak Sartono. Berkaitan dengan pembangunan khususnya olahraga, tidak terlepas itu Pak. Karena berbicara olahraga dengan kemajuan pembangunan yang ada di daerah kita khususnya Provinsi Sulawesi Utara yang sama-sama kita cintai, itu tidak terlepas dari olahraga. Karena mau membangun bagaimana kalau ada orang yang sehat? Oke, betul. Jadi ada kaitan. Nah, ini kembali ke olahraga. Olahraga kita ini banyak potensi yang kita harus kembangkan, Pak. Namun mungkin ada gendala-gendala di lapangan, khususnya personel atau pengurus-pengurus. Kalau berbicara tentang olahraga untuk membangun satu bangsa, terkaitnya seperti itu, kita mesti harus perlu orang yang betul-betul, karena memang sekarang sudah kemajuan. Tapi kalau di daerah-daerah terpencil termasuk di Sangir, Belan Mongondo, ada perlu dibenahi lagi ya, supaya itu olahraga itu terkait dengan pembangunan ini. Karena mau maju bagaimana kalau ada orangnya sehat. Jadi itu. Jadi pertama di segi pengurusannya sekarang kan KONI lagi berkembang. Bersyukur, puji Tuhan soal perkembangan. Cuma pengurus-pengurus yang ada di lapangan, khususnya ini daerah-daerah terpencil, tergendala dengan masalah. Ini mohon maaf tergendala dengan masalah keuangan. Karena banyak potensi, banyak atlet, banyak harus dikembangkan, khususnya atlet kita yang ada di Sulut ini banyak. Cuma ya itu dong, satu-satunya tergendala dengan hal-hal seperti Kami sudah tangkap Pak. Mudah-mudahan ke depan. Dan tidak ada lagi seperti itu dan sudah akan maju makin kuat karena kita semua
persaudaraan, persatuan Baik. dan kesatuan. Terima kasih banyak Pak Sartono yang ada di Kombos ya. Selanjutnya kami bacakan komentar yang masuk di YouTube. Ini dari Motley Kanter. Selamat pagi host dan juga narasumber. Di HUT 61 tahun Provinsi Sulawesi Utara kiranya diperhatikan para atlet ya. Kalau bisa yang mengharumkan Sulawesi Utara boleh mendapatkan penghargaan bukan hanya piagam. Mau ditambahkan lagi nih, tapi boleh digaji setiap bulan. Karena kalau mau lihat di daerah lain, contohnya di Jawa Barat, atlet di sana digaji, bahkan mendapatkan biaya siswa untuk biaya siswa atau beasiswa ini untuk kuliah, dan bahkan selesai ya, sampai dengan selesai. Baik, itu dulu kami tangkap ya, yang bertanya di line telepon dan juga di komentar YouTube. Ada Pak Buts di Minut. Selamat siang Pak Buts. Selamat siang Pro1. Iya, silakan Pak Buts dengan pertanyaannya kepada narasumber Pak. Kepada narasumber, Bapak-bapak staf khususnya, muda dan energik. Ya. Begitu ya Pak. Jaya. Iya. Menarik apa yang disampaikan oleh pendapat dua staf khusus. Ini memberikan angin segar untuk kemajuan ke depan. Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Pak YSK. Kita bersama bagaimana hubungan Pak YSK dengan RI1. Tetapi ini memang jadi dilema Pak Christian Yokung ya. Pak YSK ini harus melebihi kapasitas gubernur sebelumnya. Kita tahu bersama kalau Pak Oli ini dekat juga dengan RI1 sehingga banyak membawa sekarang masuk ke Sulawesi Utara. Nah ini masyarakat akan melihat ke depan APBD Sulawesi Utara bisa dapat berapa, tembus berapa untuk anggaran dari pusat untuk Sulawesi Utara. Ini kami akan tunggu kepiawaian Pak YSK karena kita tahu bersama dekat dengan RI1. Kami sangat menaruh harapan besar Sulawesi Utara akan lebih maju dari kepemimpinan Pak Ode. Baik. Pak Buts, kami suaranya terputus-putus di sini, bisa mencari posisi yang tepat dan dipersingkat begitu ya Pak? Ya sayang sekali kayaknya sudah terputus ya. Tapi sedikit kami sudah tangkap untuk pertanyaannya. Selanjutnya, oh ya penelpon ini nih banyak juga yang bergabung ya. Saya ke bagian kepemudaan sebelum nanti juga akan dijawab terkait dengan olahraga. Di sini kita dialognya refleksi Sulawesi Utara, bukan hanya olahraga saja begitu ya. Siap. Anda yang mau bertanya silakan dalam perspektif yang lain seperti misalnya ekonomi. Barangkali tempat Anda juga butuh pembangunan apa begitu yang perlu disikapi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang sudah hadir saat ini, staf khusus gubernur begitu ya, dan juga dari jurnalis Kompas TV Bung Edo. Nah, jadi Anda bisa langsung bertanya terkait dengan hal-hal yang sifatnya umum, bukan hanya olahraga yang ditujukan kepada Pak Christian Yokung nih. Kayaknya Sulawesi Utara sekarang lagi bergelora dengan olahraga begitu ya Pak. Ini menjadi salah satu bukti Efeknya, tanpa perlu ya. dijawab. Ini effectiveness dari bahwa olahraga lagi berkembang pesat di Sulawesi Utara. Baik. Dari kepemudaan dulu, nih diarahkan seperti apa? Kita melihat kondisi kepemudaan di daerah yang bajingan banyak ya, yang berprestasi juga banyak. Ini menyatukan semua yang sifatnya bajingan ini maupun yang sifatnya berprestasi ini seperti apa yang akan dilakukan oleh gubernur, karena sehubungan juga di sini digiatkan dengan olahraga, apakah itu pemanfaatan khusus juga yang akan dilakukan gitu. Baik, saya coba menjawab. Jadi memang kita kalau bicara refleksi tentu kita berbicara perbandingan antara hal-hal yang sudah dicapai sebelumnya dengan apa yang telah dilakukan oleh gubernur hari ini ya. Jadi dari sisi kepemudaan kami bisa melihat dari sisi anggaran saja, anggaran yang kemudian diplot untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan itu tidak signifikan. Jadi kalau bisa saya bicara angka, itu terpaut persentase yang sangat jauh antara yang dulu dengan yang sekarang. Jadi hari ini kita bisa banyak berbuat atau mengerjakan kegiatan-kegiatan atau program kegiatan kepemudaan itu jalan hampir di seluruh sektor yang ada di lingkup pemerintah provinsi itu karena ada dukungan dari budgeting atau anggaran. Nah, misalnya saya contohkan misalnya dulu literasi ini mati suri.
kita hidupkan di beberapa bulan terakhir ini ada namanya putra-putri literasi, dan sampai dengan hari ini mereka sangat aktif. Jadi kita tidak hanya sekedar seremoni membangun, tetapi kita hidupkan kembali. Kalau dulu memang ada yang namanya duta baca, duta tulis, kita rangkum mereka semua dan kita masukkan di dalam satu wadah, yaitu putra-putri literasi, dan kita aktifkan. Dulu duta budaya hanya sekedar nama. Hari ini mereka dulu mereka hanya tampil di kegiatan-kegiatan seremoni, perayaan apapun itu, duta budaya dengan selempang hadir. Hari ini kita tampilkan di berbagai event. Mereka hari ini aktif dan kembali berlatih menampilkan budaya-budaya Sulawesi Utara yang ada. Begitupun dengan kegiatan lainnya. Kurang lebih 2 bulan terakhir di Dinas Pemuda dan Olahraga, mulai dari pentas kreativitas kami tampilkan, kemudian pertukaran pemuda antar negara yang sudah kurang lebih beberapa tahun tidak diselenggarakan, kami laksanakan tahun ini. Kemarin ada program, kemarin ada program di kapal pesiar Jepang, dan mereka diutus dan saya bawa ke gubernur, dan gubernur kemudian beraudiensi langsung dengan perwakilan yang telah kami seleksi di kegiatan tersebut. Baru-baru ini juga ada kegiatan PPAP, jadi tidak PPAN saja, tapi ada pertukaran pemuda antar provinsi. Kami juga sudah menyeleksi dan sudah ada hasilnya, dan mereka akan dikirim kurang lebih di 3. Ini masih sementara koordinasi apakah Bali, NTB atau DKI Jakarta untuk pertukaran pemuda. Kemudian kami juga kemarin seperti yang tadi saya sampaikan di awal, itu sudah melakukan kegiatan pendampingan terhadap kewirausahaan pemuda. Ini dalam rangka untuk mengoptimalkan UMKM yang hadir dari sisi kepemudaan, agar mereka tidak sekedar berusaha kemudian mati, tapi kita melakukan pendampingan dari sisi pemerintahan. Jadi ini kami lakukan karena bagian dari kepedulian Pak Gubernur terhadap kepemudaan. Nah, ada satu hal lagi yang penting kemudian kami sampaikan di forum ini. Kami di dalam mengimplementasikan visi misi Gubernur agar sejalan dengan asta-citanya Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, kami berusaha untuk mengakomodir yang namanya IPP, Pak. Jadi kalau tadi ada yang namanya IPM, nah kita di kepemudaan adanya namanya IPP, Pak, Indeks Pembangunan Pemuda, dan indikator ini dihitung atau didata berdasarkan hasil data dari BPS dari beberapa sektor, termasuk diantaranya pendidikan, kepemudaan, kewirausahaan, keterampilan pemuda, dan dari sisi gender, Pak. Nah, kami telah berusaha mengkolaborasikan atau mengkomunikasikan lewat kepala-kepala OPD yang ada, agar ini kemudian digalakkan menjadi program unggulan di setiap sektor atau setiap dinas yang terkait dengan kepemudaan. Jadi kalau di kepemudaan, kalau di sisi pendidikan tentu dinas pendidikan, kemudian dari sisi kesehatan tentu di dinas kesehatan. Nah, ini adalah lintas sektor yang kami coba untuk ramu agar hari ini perlu kami laporkan IPP Sulawesi Utara itu lebih tinggi dari IPP nasional, dan ini akan coba kami pertahankan. Presentasinya berapa tuh, Pak? Nanti datanya saya buka setelah ini, ada di sini. Tapi berdasarkan data yang ada, kami pada akhirnya mendapatkan angin segar dari Deputi Kepemudaan Kemenpora RI, di mana kami akan ada satu pilot project nasional, yaitu kalau tidak salah programnya tentang wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara, yang dikemas dalam satu kegiatan keterampilan atau camp kepemimpinan pemuda. Nah, ini nanti akan diselenggarakan kurang lebih kalau tidak salah bulan Oktober bulan depan atau November, dan kami sudah berkonsultasi kalau seandainya IPP menjadi bagian dari indikator kinerja utama gubernur, maka kita akan bisa menyelaraskan antara RAN atau Rencana Aksi Nasional dengan RAD atau Rencana Aksi Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Oke, saya ke Bung Edo. Sebelum saya ke olahraga, banyak yang bertanya tadi di bidang olahraga. Bung Edo, tadi ini hal yang paling saya sukai juga nih, kedekatan gubernur dan presiden. Apakah juga itu menjadi salah satu indikator mempengaruhi, apalagi Anda selaku media juga melihat pada kondisi interaktif begitu. Ini terkait dengan penganggaran juga, pasti ada di dalamnya membahas terkait dengan hal itu, APBN sampai di daerah Sulawesi Utara. Ya, memang kita tidak bisa pungkiri ya, bahwa kedua pemimpin ini adalah sosok yang cukup dekat. Ya, mereka punya latar belakang di militer dan bertugas bersama-sama. Pak Prabowo ini adalah atasan langsung dari Pak Julius waktu di Kopassus, dan itu terbawa terus hingga di Kemenhan.
sehingga Pak Julius ini menjadi staf khususnya Pak Prabowo waktu itu. Dan mereka sangat dekat. Banyak kesempatan Pak Gubernur mengatakan mereka sering menghabiskan waktu bersama, ngobrol-ngobrol gitu ya. Mengenai pembangunan tentunya di Indonesia membagikan ide-ide di Sulawesi Utara. Berbicara mengenai dampak positif bagi Sulawesi Utara tentang adanya hal itu sudah jelas. Tentunya akan banyak sekali pesan-pesan dari Pak Presiden agar supaya Pak Julius ini membangun daerah ibunya. Karena ibunya kan seperti kita ketahui adalah Ibu Dora Sigar dari Langowan. Dan dia ingin membangun Sulawesi Utara ini betul-betul serius ya. Dan lewat itu Pak Gubernur juga telah mengusahakan banyak sekali hal. Dari pengalamannya sementara waktu di Kementerian Pertahanan, jaringannya sangat besar, sangat banyak, sangat luas di jajaran pemerintahan di Republik ini. Banyak sekali proyek-proyek yang sudah dilobi oleh Pak Gubernur yang akan masuk ke Sulawesi Utara. Yang jelas ini selalu kami blow up ya. Ada banyak sekali proyek-proyek yang akan masuk, yang proyek-proyek yang menurut kami cukup ambisius. Strategis nasional yang proyek ada di strategis nasional yang akan masuk ke Sulawesi Utara. Nah, ini akan membawa dampak yang sangat besar bagi Sulawesi Utara. Memang tidak bisa langsung terlihat hasilnya saat ini, karena proyek strategis itu pastinya akan membutuhkan waktu untuk benar-benar selesai juga, dan dapat dirasakan dampaknya oleh Sulawesi Utara. Dan ya itu memang lobby-lobby itu merupakan dampak dari kedekatan Pak Gubernur dan Presiden. Ya. Secara singkat seperti itu, Bung Hendra. Baik. Ini berarti olahraga kita akan punya kedekatan dengan orang nomor 1 di Indonesia begitu ya. Cepat juga ya, ternyata begitu. Bagaimana Bung Christian Yukum? Kalau saya sangat setuju karena garis tolak ukur kiblatnya ke atas juga Pak Presiden jangan lupa beliau juga adalah ketua umum dari cabang olahraga silat, ya kan? Jadi olahraga ini signifikan dan dalam sejarah waktu era pemerintahan yang lalu olahraga ini menjadi pemersatu dualisme yang ada. Sehingga saat waktu itu Pak Jokowi dan Pak Prabowo disatukan lewat olahraga silat, lewat atlet yang saat itu bertanding di kancah internasional. Kita jangan lupa itu. Bahkan kalau mau dibilang keseriusan juga, saat pergantian kita tahu kemarin ada pergantian artinya rotasi kepemimpinan juga, Kemenpora yang baru Pak Erick Thohir, dan Pak Erick Thohir langsung bergerak cepat juga. Ada pembatalan juga untuk aturan Menpora sebelumnya yang langsung disambut sukacita dari KONI dan pasti jajaran cabur, karena itu menjadi kendala utama di lapangan. Berarti ini kan menunjukkan bahwa olahraga ini juga menjadi prioritas utama Pak Presiden, karena hal-hal yang sebenarnya kita gaungkan dari KONI provinsi menuju KONI pusat kemarin ke beliau pimpinan langsung dijawab dan action. Karena itu kami di olahraga kita tidak terlalu banyak teorikal, kita langsung memang tokles demor, kita langsung action di lapangan, karena olahraga tidak bisa menunggu. Olahraga ini passion, hobi. Kalau dibilang kalau orang sulut ini sudah darah daging, ya kan? Kayak sepak bola, mau sampai di ujung manapun, mau kepulauan, sepak bola itu olahraga utama, nggak bisa dipindahkan, dan itu memang hiburan masyarakat. Karena itu tadi pertanyaan Pak Sartono saya langsung jawab juga. Ini saya masih sampai hafal ini namanya di kepulauan. Di era kepemimpinan Pak Julius Silvanus lewat rumah olahraga KONI Provinsi Sulawesi Utara menjadi hal yang paling sangat serius Pak Julius sendiri, karena rumah olahraga ini adalah pintu untuk bagaimana seluruh atlet atau seluruh masyarakat Sulawesi Utara khususnya pemuda regenerasi tanpa ada titipan, tanpa ada kolusi dan lain-lain, benar-benar yang qualified yang bisa masuk menggunakan pintu kendaraan yang ada. Karena itu musyawarah daerah dari KONI tingkat kota kabupaten langsung dilaksanakan dalam waktu singkat juga segera. Dan setahu saya kemarin kepulauan mulai dari Talaut lalu Sitaro juga itu sudah terrealisasi, sudah terbentuk untuk kepengurusan juga. Jadi tidak ada mulai dari Sitaro, Talaut juga dan lain
itu sudah ada kepengurusan. Dan satu pesan yang sebenarnya sangat signifikan yang saya ingat Pak Gubernur mengulang-ulang, karena setiap pemerintah kota kabupaten, karena ini kan berhubungan dengan apa yang disampaikan Pak Sartono soal kesejahteraan. Karena kalau kita bilang gizi kan pasti kesejahteraan dong. Kesejahteraan di area 3T tadi yang disampaikan juga itu menjadi memang concern utama beliau. Beliau selalu menyampaikan ke setiap kepala daerah untuk memperhatikan olahraga. Dan itu nanti akan berhubungan dan dipantau beliau secara langsung. Jadi ada raport khusus di bidang konteks olahraga ini sebagai raport dari tiap kepala daerah. Bagaimana dengan tadi masyarakat yang bertanya di komentar ini mengenai pembiayaan atletnya begitu. Mereka yang berprestasi dulu apakah akan menjadi cermat dari gubernur begitu? Iya. Jadi kemarin di hari ulang tahun RI sebelumnya di 17 Agustus ada pemberian atau apresiasi dari Pak Gubernur untuk yang sudah mengharumkan nama Sulawesi Utara di tingkat internasional maupun nasional, yang memang kalau kita bilang sudah senior sesepuh, itu yang mungkin sebelumnya tidak diperhatikan, itu kita undang secara khusus, kita prioritaskan. Jadi sebelum HUT provinsi ini kita sudah mendahulukan kepada senior-senior ini yang masih ada gitu. Dan di HUT provinsi kemarin atlet-atlet yang setidaknya membanggakan nama Sulawesi Utara di kancah internasional itu juga langsung mendapatkan bukan hanya sertifikat yang langsung dari Pak Gubernur, tetapi mendapatkan juga setidaknya uang pembinaan itu secara langsung. Salah satunya pemikirannya mengenai penganggaran juga di dalamnya, apalagi ini mengenai pembiayaan terkait dengan atlet berprestasi begitu. Kita ketahui bersama ya tahun ini kan kita penganggarannya berdasarkan yang sebelumnya. Jadi keterbatasan yang ada ini juga kita berusaha maksimalkan. Bahkan sebenarnya saya staf khusus di bidang olahraga, saya melihat secara langsung, bahkan pegiat-pegiat olahraga, induk olahraga melihat secara langsung bagaimana Pak Gubernur dengan keterbatasan yang ada, beliau rela mengocek dana pribadi untuk mensupport atlet, tim dan juga organisasinya, dan akhirnya dibayar lunas di kompetisi nasional kemarin. Kita naik berapa peringkat? Saya tambahkan, bukan hanya di olahraga, banyak sekali itu sektor dana pribadi yang memakai dana pribadi dari Pak Gubernur. Kalau saya melihat, nah berbicara mengenai olahraga, saya harus tambahkan ini. Pak Gubernur ini menargetkan Sulawesi Utara untuk menjadi 10 besar pada saat PON nanti di NTT. Luar biasa. Ini luar biasa, ini artinya bahwa responnya target ini ambisius ini sebenarnya. yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat begitu ya. Sudah ada yang bergabung di komentar YouTube kami, Fasilitas Olahraga Pusat Pelatihan SDM Kompetisi Lokal. Tolong diperbanyak dan ditingkatkan supaya ada penerus Persma, Persmin, Persibom, Natsir dan Gracia Poli, Adriana Starore, Bonix dan lain-lain. Itu tadi sudah disampaikan sebenarnya ya. Jadi kalau mungkin untuk pelatihan SDM mungkin saya tambahkan ya, dalam setidaknya banyak dari praktisi olahraga itu memberikan apresiasi juga artinya ke pemerintah, artinya lewat saya juga untuk menyampaikan karena selama ini memang betul beberapa infrastruktur, artinya kita juga create satu infrastruktur. Pak Gubernur juga itu ada satu grand design yang sangat besar. Kalau di Jakarta ini berhubungan juga memang karena target 10 besar yang sudah disampaikan dan itu disampaikan di depan Ketua KONI Pusat di saat sambutan. Nah, itu menjadi memang beban kita juga staf khusus dan juga pengurus olahraga, tapi kita sangat yakin karena potensi Sulawesi Utara untuk SDM kita tidak perlu ragukan lagi, karena sekelas Dewa United aja jauh-jauh datang untuk mencari SDM di Sulawesi Utara, bahkan Persiba juga sementara nanti akan ada jadwalnya. Yang pertanyaan ini kita ketahui infrastruktur nanti ada grand design seperti lapangan Senayan, di dalam ada stadionnya, ada lapangan menembaknya dan lain-lain, itu sudah ada grand design dari Pak Gubernur. Lahannya sementara disiapkan, satu standar setidaknya stadion internasional. Kenapa harus ada stadion baru juga? Karena kita ketahui bersama stadion kebanggaan kita juga Stadion Kelabat dengan pembangunan yang ada sekarang, kemajuan memang sudah tidak terlalu representatif untuk lokasi, dan memang kita harus ada juga satu stadion kalau kita mau untuk menghadapi target PON, apalagi untuk menjadi tuan rumah PON. Itu salah satu hal yang wajib dan lumrah.
ada satu poin yang saya lihat yang berani memang kita langsung lakukan adalah beberapa infrastruktur yang ada di area KONI yang sebelumnya tidak bisa digunakan. Saya tidak tahu kenapa di saat kita dipercayakan ada di situ bersama-sama dengan ketum KONI yang baru juga, itu langsung kita lepas penggunaan untuk infrastruktur termasuk hall B yang dulunya hanya penggunaan untuk cabur basket, sekarang sudah bisa digunakan untuk seluruh cabang olahraga. Bahkan yang terakhir pun ada kegiatan futsal di area itu sudah beberapa kali tingkat nasional. Dan bahkan yang tadi saya sampaikan ada hall yang khusus untuk juga tenis, itu digunakan juga untuk bela diri dan termasuk tinju yang sudah menciptakan atlet yang sudah memberikan penghargaan untuk Sulawesi Utara. Kalau kita bicara untuk Persma, sementara kita godok Jakarta dan ada kabar gembiranya juga, tunggu kabar gebrakannya karena Persma juga akan menjadi ikon, dan saya kebetulan tahun 2016 adalah manajer Persma yang bawa juara Liga 3 di daerah sampai ke kompetisi. Jadi secara ini memang kita secara teknis kita sangat apa ya, dengan kepemimpinan Pak Julius Silvanus, kita di bidang olahraga menjadi sangat bersemangat dan aura semangat ini juga sekarang sudah berapi-api dibawa ke ini pegiat-pegiat olahraga yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di seluruh 15 kota kabupaten. Baik, kalau kita berbicara tentang olahraga sudah banyak ya tadi dikatakan. Ini kalau kita berbicara dengan aspek atau perspektif yang lain dari bagaimana pembangunan yang ada di Sulawesi Utara, refleksinya di 61 tahun ini. Selama kurang lebih seminggu begitu, RRI sendiri menghadirkan narasumber-narasumber dari OPD-OPD yang ada di pemerintah provinsi maupun masyarakat yang memberi tanggapan langsung lewat siaran-siaran seperti ini. Kita melihat pada segi kemiskinan di Sulawesi Utara ternyata di tahun ini terjadi peningkatan. Pada segi ekonomi masyarakat dibandingkan ya, kalau kita melihat pada perbandingan sebelumnya desa dan juga perkotaan. Di desa nyaman-nyaman tapi perkotaan terjadi angka kemiskinan yang cukup, bahkan angkanya mencapai 0,61% dibandingkan di tahun sebelumnya, di tahun 2024 kemiskinan itu malah menurun sebenarnya dengan angka capaian bisa sampai 0,756% begitu. Ini berdasar data BPS, kemarin juga kami sudah membahasnya bersama dengan BPS. Seperti apa yang nanti juga akan disikapi oleh gubernur. Di lain kita melihat pada segi prestasi ada begitu, tapi masih ada ternyata yang harus dibenahi dan harus kita carikan solusi bersama supaya benar-benar yang namanya ekonomi masyarakat ini lebih kita mencarikan kesejahteraannya seperti apa. Saya ke bagian pemuda mungkin. Baik, siap. Lebih ke moral mental dari masyarakat itu sendiri. Jadi saya menanggapi sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi ya. Jadi yang pertama terkait IPP, kami sudah membuka datanya. Data dari BPS telah merilis beberapa tahun terakhir dan saya baca di rilis terakhir 2023 karena 2024 rilisnya akan muncul di bulan Oktober ini. Itu Sulawesi Utara menempati angka 62,65%. Itu di atas angka nasional atau IPP nasional yang hanya ada di angka 60,59. Dan ini bahkan di atas rata-rata angka IPP yang ada di beberapa provinsi yang ada. Yang lebih tinggi dari Sulawesi Utara itu hanya Maluku Utara 65,22%, tidak signifikan ya. Tapi secara umum data ini akan terus kami jaga untuk tetap naik dan berkembang ya, agar memang betul-betul kita jadikan pemuda Sulawesi Utara ini menjadi subjek dari pembangunan. Yang kedua terkait tadi pertanyaan juga dan yang tadi terkait masalah Kamtipnas, karena para pemuda atau pemuda lingkungan ini banyak kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kurang produktif ya, seperti tawuran dan lain sebagainya. Nah, kami hari ini telah berkomunikasi dengan Dinas Sosial. Dalam hal ini di bawah Dinas Sosial itu ada yang namanya Kelompok Pemuda Karang Taruna. Kami akan coba mengaktifkan kembali yang Karang Taruna ini sudah lama mati ya. Dan ini bersama Pak Christian juga kami kemarin sudah berdiskusi, kita akan hadirkan kembali Karang Taruna dengan program-program yang tentu saja lebih baik, dan ini menjadi salah satu solusi juga untuk kemudian kita menyasar pemuda-pemuda yang ada di lingkungan. Jadi kalau tadi berbicara pemuda dari middle ke high, kita berbicara duta literasi dan lain sebagainya. Hari ini kita akan berbicara juga akan masuk ke pemuda lingkungan, di mana ini juga tidak terlepas dari
hal-hal yang akan kita konsentrasikan untuk kita hidupkan, bahwa mereka-mereka tetap harus diperhatikan dengan berbagai kegiatan kepemudaan di lingkungan tentu saja, dan kita akan hadirkan ini di seluruh kabupaten kota agar bisa sinergi antara Karang Taruna tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Baik, kita sudah berada di bagian terakhir. Di sini saya memilih satu orang saja begitu ya, terkait dengan closing statement. Bang Edo, ini dilihat dari segi jurnalistiknya, apalagi kita melihat pada pembangunan di Sulawesi Utara masih banyak lagi yang perlu dibenahi begitu ya. Refleksinya terjadi perbandingan memang terjadi, dan itu mencakup pada semua bidang. Tapi kalau yang sekarang, apalagi RRI mendengarkan aspirasi masyarakat langsung terkait dengan pembangunan kawasan ekonomi khusus yang sekarang ini juga, ini butuh perhatian karena sudah ada pembangunannya tapi tidak jalan. Apakah akan digerakkan juga melalui pantauan media dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh gubernur? Dipersingkat, Bang Edo. Ya baik, mungkin saya harus merespon tadi yang sebelumnya disampaikan oleh Bung Hendra soal tingkat kemiskinan ya di Sulawesi Utara. Memang itu tak bisa dipungkiri, itu menjadi masalah di setiap kota-kota kota besar ya. Pasti akan ada kemiskinan-kemiskinan yang ada di salah satu kota pasti. Di Kota Manado juga seperti itu, di Sulawesi Utara juga seperti itu. Memang ini menjadi tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah saat ini. Dan ini akan pastinya Pak Gubernur selalu memperhatikan secara khusus hal ini. Dan dalam beberapa kesempatan dia telah mengungkapkan untuk menyediakan lebih besar lagi lapangan pekerjaan untuk mengatasi masalah-masalah itu. Karena untuk Unsrat saja lulusannya itu 1000 lebih per tahunnya. Nah, kalau mereka tanpa pekerjaan tentu akan lebih banyak lagi pengangguran yang pastinya akan mengarah ke arah kemiskinan itu. Baik. Nah, tapi bagaimana juga kita harus benar-benar siap mempersiapkan SDM itu agar mampu mendapatkan pekerjaan yang layak buat mengatasi mereka. Kemiskinan yang ada di daerah, pengangguran ini yang menjadi perhatian utama. Jadi itu dia menjadi perhatian khusus dari Bapak Gubernur dengan menyiapkan berbagai macam lapangan pekerjaan yang ada. Dan banyak juga sektor-sektor lainnya yang memang sedang diusahakan digenjot, karena ini kan baru 7 bulan kita merasakan kepemimpinan dari Pak Gubernur Julius Selvanus. Kasihlah kita kesempatan untuk melihat seperti apa keseriusan dan ketulusan hati dari Pak Gubernur ini untuk membangun Sulawesi Utara. Karena kita tidak bisa mengukur dari 7 bulan ini. Ada 15 hal positif yang sudah dilaksanakan oleh Pak Gubernur yang kalau diuraikan ada banyak sekali. Salah satunya adalah listrik di Gangga dan juga pemberantasan korupsi dan juga ada wisatawan yang banyak sekali yang masuk dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan salah satu indikasi bahwa kita sedang berada di tren positif untuk pembangunan Sulawesi Utara. Masih ada 4 tahun lebih kita akan merasakan nanti akan di bawah. dilihat perubahannya 1 tahun setelah Seperti kepemimpinan itu terjadi, itu. berjalan terus begitu. Terima kasih banyak Bung Edo. Terima kasih Bung Hendra. Selaku jurnalis Kompas TV dan juga Pak Christian selaku staf khusus gubernur, ini khusus di bidang olahraga ya. Staf khusus bidang olahraga. Bisa menambahkan sedikit saja? Dipersingkat. Oke. Berapa Jadi detik saja, Pak? Pak Gubernur baru beberapa bulan langsung diperhadapkan dengan beberapa kejadian, bahkan tingkat nasional, konsolidasi nasional kemarin chaos. Terbukti Sulawesi Utara di luar daripada kita bicarakan perekonomian dan lain-lain hanya satu, keamanan, kenyamanan, sehingga investor bisa percaya. Dan Sulawesi Utara sudah membuktikan lewat Pak Julius Selvanus, kita satu sulut cinta damai. Maka dari itu untuk olahraga sendiri kita satu sulut olahraga sebagai pemersatu. Baik, Itu terima aja. kasih banyak, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Faris atas waktunya. Ini staf khusus Gubernur bidang kepemudaan yang sudah hadir ketika narasumber ini, luar biasa. Masih banyak yang ingin kami tanyakan tapi waktu yang tidak memungkinkan ya, alias terbatas. Artinya bahwa kita harus mengakhiri sampai dengan sekarang ini untuk dialog khusus bersama dengan kita menjawab refleksi 61 tahun di Sulawesi Utara sehubungan dengan HUT-nya yang terjadi di beberapa hari lalu. Saya Hendra Asa, pamit suara. Terima kasih sudah mendengarkan dan ingat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah, walau
kita tak sama. Radio Republik Indonesia.